Selamat datang dalam rumah Tuhan pada sore hari ini. Baik Bapak Ibu Saudara-saudara yang ada di dalam gedung gereja saat ini, maupun Bapak Ibu Saudara-saudari yang ada di rumah masing-masing. Sebelum kita masuk dalam ibadah pada sore hari ini, kami akan sampaikan beberapa penekanan dalam warta jemaat sepanjang minggu ini. Yang pertama yaitu pada poin nomor 4, kebaktian rumah tangga. Sesuai hasil keputusan rapat Majelis Gereja Jemaat Rantai Pao tanggal 3 Februari 2022, diputuskan tentang kebaktian rumah tangga untuk sementara ditunda kembali dikarenakan situasi dan kondisi yang belum memungkinkan dan setelah dikomunikasikan dengan tim COVID-19 Jemaat Rantai Pao. Yang berikut pada poin nomor 6, persembahan ibadah live streaming yang masuk pada hari Minggu 30 Januari 2022 sampai dengan 5 Februari 2022. Persembahan ibadah live streaming melalui rekening BPD Sulselbar cabang Rantai Pao dari tanggal 30 Januari 2022 sampai 5 Februari 2022 sebesar Rp1.016.000. Terima kasih atas dukungan seluruh anggota jemaat baik di dalam dan di luar jemaat yang telah mendukung pelayanan jemaat Rantai Pao melalui persembahan ibadah live streaming maupun doa. Yang berikut yaitu pada poin nomor 11, kegiatan pelayanan usia indah jemaat Rantai Pao. Kebaktian lansia Jemaat Rantai Pao dilaksanakan hari Senin 7 Februari 2022 pukul 9.30 sampai 10.30. Pelayan Saudari Lian Membalik Betoni STH. Diharapkan kehadiran Bapak Ibu para lansia untuk menghadiri persekutuan tersebut di gedung pelayanan Jemaat Rantai Pao. Yang berikut yaitu pada poin nomor 13, berita PWGT Jemaat Rantai Pao. Ibadah bulanan PWGT Jemaat Rantai Pao dilaksanakan pada hari Rabu 16 Februari 2022 pukul 16.30 WITA di Gedung Gereja Toraja Jemaat Rantai Pao. Pelayan dan liturgis PWGT kelompok 4, konsumsi PWGT kelompok 1. Yang berikut pada poin nomor 14, berita kaum bapak Gereja Toraja Jemaat Rantai Pao. Pertemuan bulanan PKB Gereja Toraja Jemaat Rantai Pao dilaksanakan pada hari Jumat 11 Februari 2022 pukul 17 WITA. Tuan rumah adalah kelompok pelayanan 7, pelayan pendeta Yonatan Mangolo MTH, liturgis penatua Daniel Madu Talantan. Yang berikut pada poin ke-16, pelayanan pemberkatan nikah. Pelayanan pemberkatan nikah kepada warga Jemaat Rantai Pao kelompok pelayanan 5, yaitu Saudari Friska Martin, anak dari Bapak Martin Palalangan dan Ibu Diaken Agustina M. Kalak Lembang, dengan Saudara Chan Karcun, anak dari Bapak Chan Yokewah dan Ibu Huatko, akan dilaksanakan pada hari Selasa 22 Februari 2022 pukul 9 sampai dengan selesai di Gedung Gereja Toraja Jemaat Rantai Pao. Resepsi pernikahan pada hari tanggal Selasa 22 Februari 2022 pukul 12 sampai dengan selesai di Gedung Misdana Hotel. Poin yang berikut yaitu poin ke-17, pelayanan baptisan kudus. Pelayanan baptisan kudus kepada anak kekasih Daleron Maelo Palamba, anak dari Bapak Sefrianto Melsi Palamba dan Ibu Datu Buanapo, akan dilaksanakan pada hari Minggu 6 Februari 2022. Minta maaf sudah dilaksanakan tadi siang dalam ibadah pukul 11. Pelayanan baptisan kudus yang kedua kepada Saudara Chan Karcun akan dilaksanakan pada hari Minggu 20 Februari 2022 dalam kebaktian Jemaat Rantai Pao pukul 11 WITA di Gedung Gereja Jemaat Rantai Pao. Mohon dukungan doa warga jemaat. Poin yang berikut yaitu poin nomor 17, berita duka cita. Telah meninggal dunia
Yang pertama, almarhum Nikolande atau Nenek Willy pada hari Minggu 30 Januari 2022 di Makassar. Jenazah telah dimakamkan pada hari Rabu 2 Februari 2022 di Nonongan. Yang kedua, Ibu Makki atau Nenek Vita atau orang tua dari Ibu Naomi Payungan atau mertua dari Penatua Agustinus Rerung pada hari Selasa 1 Februari 2022 di Batu Sitanduk. Jenazah telah dimakamkan pada hari Sabtu 5 Februari 2022 di Bibang Batu Sitanduk. Segenap majelis gereja dan anggota jemaat Rantepao menyatakan rasa duka yang mendalam, kiranya segenap keluarga diberikan kekuatan dan penghiburan dari Tuhan. Yang berikut yaitu pada poin 21, pundi khusus atau pundi 4 akan dijalankan pada hari Minggu 6 Februari 2022 dalam setiap jam kebaktian jemaat Rantepao, diperuntukkan kepada panitia persidangan ke-14 PWGT yang akan dilaksanakan pada tanggal 22 sampai 25 Juni 2022 di Tangmentoe, Klasis Kesu, Talulolo. Berikut akan kami bacakan persuratan dari Badan Pekerja Klasis Rantepao Wilayah 2 Rantepao. Kepada yang terhormat pimpinan Majelis Gereja Jemaat Rantepao Klasis Rantepao, Poinnya yaitu dalam rangka pelaksanaan rapat kerja kelima Klasis Rantepao, dengan penuh kasih kami memohon kesediaan jemaat Rantepao menjadi tuan dan nyonya rumah. Adapun pelaksanaan rapat kerja akan dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 8 Februari 2022. Demikian surat permohonan kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasama kami haturkan terima kasih. Salam kasih dan doa. Badan Pekerja Klasis Rantepao, Pendeta Martinus M. Randa STH dan Sekretaris Pendeta Masak Etung Abang STH. Demikian penekanan warta jemaat. Selamat mempersiapkan hati kita untuk masuk dalam ibadah pada saat ini. Tuhan memberkati. Selamat sore jemaat yang dikasihi Tuhan. Salam sejahtera untuk kita semua. Baik, kita tinggalkan segala kesibukan kita dan kita mulai kebaktian kita pada saat ini. Terpujilah Allah atas kasih karunia yang dinyatakan dalam kehidupan kita sampai pada saat ini. Kita diperkenankan menikmati hari yang baru yang dikuduskan. Hari Minggu, hari yang mulia, untuk memuliakan Dia, Sang Pemberi kehidupan dan berkat. Sebab itulah kita patut mensyukuri kebaikan Tuhan. Kerjakanlah kehendak-Nya. Itulah yang harus kita lakukan, menjadi hamba Kristus. Mari memuji, memuliakan Dia. Jemaat Tuhan, saya ajak berdiri. Kita memuji Tuhan. Bapa, aku datang menyembah-Mu di sini. Percaya
Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, ibadah ini berlangsung dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Salam kepadamu dari segala orang kudus, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus menyertaimu. Dan menyertaimu juga. Silakan duduk. Kita bermazmur dari Mazmur 138 ayat 1 sampai 8. Kita baca secara berbalasan. Mazmur 138 ayat 1 sampai 8. Nyanyian syukur atas pertolongan Tuhan. Aku hendak bersyukur kepadamu dengan segenap hatiku. Aku hendak sujud ke arah bait-Mu yang kudus. Oleh karena kasih-Mu dan oleh karena setia-Mu, Segala sesuatu. pada hari aku berseru, Engkau pun menjawab aku. Engkau menambahkan kekuatan dalam jiwaku. Semua raja di bumi akan bersyukur kepadamu ya Tuhan, Sebab mereka mendengar janji dari mulut-Mu. mereka akan menyanyi tentang jalan-jalan Tuhan. Sebab besar kemuliaan Tuhan. Tuhan itu tinggi, namun Ia melihat orang yang hina. Dan mengenal orang yang sombong dari jauh. Jika aku berada dalam kesesakan, Engkau mempertahankan hidupku. terhadap amarah musuhku Engkau mengulurkan tangan-Mu. Dan tangan kanan-Mu menyelamatkan aku. Tuhan akan menyelesaikan bagiku. Ya Tuhan, kasih setia-Mu untuk selama-lamanya. Janganlah Kau tinggalkan perbuatan tangan-Mu. Amin. Ku ingin bersyukur Dengarkanlah perintah mengasihi dari Tuhan kita, Yesus Kristus. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Jemaat silakan duduk. Dengan penuh kerendahan hati di hadapan Tuhan pada saat ini, mari sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, kita tunduk di hadapan Tuhan. Dalam kerendahan kita datang mengakui segala dosa-dosa kita di hadapannya. Ya Allah yang Maha Kasih, kami mengaku di hadapan-Mu
bahwa kami adalah manusia yang lemah, hina dan rendah. Kami sering tidak mengindahkan perintah-Mu. Sesungguhnya kami tidak layak untuk menghampiri hadirat-Mu karena dosa dan kesalahan kami. Namun Engkau adalah Allah yang tidak mengingat-ingat dosa dan kesalahan kami. Bapa, dengan tulus kami mau mengakui dosa-dosa kami di hadapan-Mu. Saudara-saudara, kepada kita sekalian yang tunduk dalam penyesalan dosa, berita anugerah dari Allah dinyatakan kembali. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Ada kesempatan untuk kita membawa persembahan syukur yang telah kita siapkan dari rumah kita masing-masing. Namun sebelumnya dengarkanlah firman Tuhan yang akan menuntun kita dari Mazmur 50 ayat 14. Persembahkanlah syukur sebagai korban kepada Allah dan bayarlah nasarmu kepada Yang Maha Tinggi. Sambil pundi dijalankan, kita iringi dengan memuji Tuhan dari NKB 208 ayat 1 dan 2, tabur waktu pagi, tabur benih kasih. Tabur waktu pagi, tabur benih kasih, tabur waktu siang, terus sampai senja. Nantikan tuaian pada musim panen, kita akan bersuka bawa berkasnya, bawa berkasnya masuk lumbungnya. Kita akan bersuka bawa berkasnya.
Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan untuk kesempatan yang indah sore hari ini yang Tuhan perkenankan untuk kami umat-Mu untuk memberikan tanda ungkapan syukur kami melalui persembahan. Berkati persembahan ini Tuhan agar dapat dikelola dengan baik, dengan bertanggung jawab di ladang-Mu. Dan yang masih ada pada kami, Tuhan berkati juga agar dapat kami pakai untuk kehidupan yang Tuhan masih anugerahkan kepada masing-masing kami. Terima kasih Tuhan, ini doa dan permohonan kami, ungkapan syukur kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Pelengkap Kidung Jemaat 147 ayat 1. Di sini aku bawa Tuhan persembahan hidupku, semoga berkenan. Kita nyanyikan bersama. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bersama-sama kita akan membaca dan merenungkan sabda kebenaran firman Tuhan. Mari kita bersama-sama mempersiapkan pembacaan kita pada saat ini. Pembacaan yang pertama dari kitab Yesaya pasal 6 ayat 1 sampai ayat yang ke-8 akan menjadi bahan utama kita dalam perenungan saat ini. Pembacaan yang kedua dari kitab 1 Korintus pasal 15 ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Dan pembacaan Injil kita pada saat ini dari Injil Lukas pasal 5 ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Setelah kita bersama menyiapkan firman Tuhan di hadapan kita, sebelum kita membaca dan merenungkannya, mari kita memohon pimpinan dalam doa. Kita berdoa. Kami mengucap syukur di hadapan-Mu, ya Allah Bapa di sorga, Tuhan yang sungguh mengasihi kami, yang telah memelihara kehidupan kami sampai pada saat ini, bahwa kami boleh ada sebagaimana kami ada, selaku satu persekutuan di dalam Tuhan. Kami datang sujud menyembah Tuhan, memuji dan memuliakan Engkau, sebab Engkau Allah yang begitu luar biasa. Kami mensyukuri keselamatan yang Tuhan karuniakan bagi kami, untuk kami nikmati sebagai orang yang beriman kepada Tuhan. Di tengah-tengah persekutuan kami pada saat ini, ya Bapa di sorga, firman-Mu telah tersedia di hadapan kami, yang akan kami baca bersama, bahkan kami renungkan. Roh Kudus, berikan kami hikmat-Mu, sehingga kami dimampukan untuk sungguh-sungguh memahami tentang isi hati Tuhan, apa yang ingin Tuhan untuk kami lakukan dalam kehidupan kami sebagai umat Tuhan. Berkati semua umat Tuhan yang hadir dalam gedung gereja di tempat ini, di gedung pelayanan, pun yang beribadah di rumah masing-masing melalui virtual. Begitupun bagi hamba-Mu yang akan Kau pakai untuk menaburkan firman-Mu. Kau berikan hamba hikmat-Mu, sehingga boleh berkata-kata dengan baik, dengan penuh kuasa daripada Tuhan, menyampaikan sabda kebenaran firman Tuhan. Bapa di sorga, bersabdalah, kami semua telah siap untuk mendengarkan Engkau. Di dalam Yesus Kristus kami datang kepadamu. Amin.
Bacaan pertama kita pada sore hari ini terambil dari Yesaya pasal 6 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-8. Yesaya 6 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Firman Tuhan, Yesaya mendapat panggilan Allah. Dalam tahun matinya Raja Uzia, aku melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang, dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Para serafim berdiri di sebelah atasnya, masing-masing mempunyai 6 sayap. 2 sayap dipakai untuk menutupi muka mereka, 2 sayap dipakai untuk menutupi kaki mereka, dan 2 sayap dipakai untuk melayang-layang. Dan mereka berseru seorang kepada seorang, katanya, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam, seluruh bumi penuh kemuliaannya. Maka bergoyanglah alas ambang pintu disebabkan suara orang yang berseru itu, dan rumah itu pun penuh dengan asap. Lalu kataku, celakalah aku binasa, sebab aku ini seorang yang najis bibir, dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun mataku telah melihat Sang Raja, yakni Tuhan semesta alam. Tetapi seorang daripada serafim itu terbang mendapatkan aku. Di tangannya ada bara yang diambilnya dengan sepit dari atas mesbah. Ia menyentuhkannya kepada mulutku serta berkata, lihatlah, ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan aku utus, dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahutku, ini aku, utuslah aku. Demikian pembacaan firman Tuhan. Pembacaan yang kedua dari 1 Korintus 15 ayat 1 sampai 11. Kebangkitan Kristus. Dan sekarang, saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu, dan yang kamu terima, dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Oleh Injil itu, kamu diselamatkan, asal kamu teguh berpegang padanya seperti yang telah kuberitahukan kepadamu. Kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah menampakkan dirinya kepada Kefas dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Sesudah itu ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, tetapi beberapa di antaranya telah meninggal. Selanjutnya ia menampakkan diri kepada Yakobus, kemudian kepada semua rasul, dan yang paling akhir dari semuanya ia menampakkan diri juga kepadaku, sama seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya. Karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul, bahkan tidak layak disebut rasul, sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku.
Sebab itu, baik aku maupun mereka, demikianlah kami mengajar dan demikianlah kamu menjadi percaya. Amin. Haleluya. Injil Lukas pasal 5 ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Penjala ikan menjadi penjala manusia. Pada suatu kali, Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret. Sedang orang banyak mengerumuni dia, hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat 2 perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam, dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras, dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain, supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang, lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa." Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus, yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, "Jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia." Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu, lalu mengikut Yesus. Demikian Injil Kristus. Alkitab, buku mulia. Shalom. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, yang hadir dalam gedung gereja di tempat ini, di gedung pelayanan, pun saudara-saudara yang saat ini
beribadah di rumah masing-masing, bahkan di berbagai macam tempat. Kita mensyukuri kebaikan Tuhan karena perkenaannya kita boleh berjumpa bersama dalam persekutuan kita. Dalam perenungan kita pada saat ini, kita dituntun dalam satu tema, kerjakanlah kehendaknya. Batu di kompo kadai lan basanta kello-kello kumua panaatai tupa apurayanna. Panaatai tupa apurayanna. Orang tuaku, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tentu kita semua tahu apa arti dari kata mengerjakan. Dalam KBBI, mengerjakan adalah melaksanakan, sama dengan menjalankan atau berbuat sesuatu. Sedangkan kehendak sama dengan keinginan, kemauan, harapan yang keras. Jadi melaksanakan, menjalankan, berbuat sesuatu akan keinginan, kemauan, harapan keras. Pertanyaannya saudara-saudara, baik kita semua yang hadir pada saat ini, menurut saudara mana yang paling berat? Menyampaikan ataukah mengerjakan sesuatu? Umban namagasa to? Di Pokada atau di Panaata? Di Pogau? Tang di Pokada poleopi ke di kuah kumua umpana ataki kadang napuang matua kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Orang yang mampu menyampaikan belum tentu mampu untuk mengerjakan. Sebab berbicara saja, gampang-gampang saja, adalah hal yang mudah dibanding ketika kita mengerjakan, ketika kita melakukannya. Gampang untuk diucapkan, tetapi susah untuk dilakukan. Dan itu realita yang terjadi dalam kehidupan kita, dalam keberadaan kita di tengah-tengah dunia ini. Namun bagaimanapun Tuhan mau kita menyampaikan sekaligus kita mengerjakan kehendak Tuhan dalam kehidupan kita, tentu dengan tuntunan kuasa Roh Kudus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, perenungan kita pada saat ini berfokus pada kitab Yesaya sebagai bahan utama kita, yang mana kitab Yesaya ini berisi beberapa puisi yang indah dan juga kata-kata pengharapan yang paling terkenal di dalam Alkitab, yaitu nubuat yang memperlihatkan tentang hubungan hukum Allah dengan sejarah umatnya Israel, milik kepunyaan Allah. Nubuat Yesaya berbicara tentang kabar buruk, tentang penghukuman Allah kepada umatnya, dan juga kabar baik tentang kasih Allah kepada umat kepunyaannya. Tetapi untuk pasal 6 ayat 1 sampai 8 dalam perenungan kita pada saat ini berbicara tentang amanat dan pemanggilan Tuhan, bahwa kemuliaan, keagungan, kekudusan Allah menuntut bagi kita semua yang melayani Tuhan untuk menyatakan kemuliaan, keagungan, dan kekudusan Allah di tengah-tengah keberadaan kehidupan kita setiap hari. Saudara-saudara, untuk bisa mengerjakan atau melakukan kehendak Allah dalam kehidupan kita dengan baik dan benar, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan berdasarkan pembacaan kita pada saat ini. Yang pertama, menyatakan kemuliaan Allah, ayat 1 sampai ayat yang keempat. Apa itu kemuliaan Allah? Kemuliaan Allah berhubungan erat dengan kekudusan Allah, yang artinya bahwa Allah itu kudus dan hanya bisa dihampiri dalam kekudusan, dan sangat bertentangan dari kenajisan karena dosa yang dilakukan. Sebab Allah sendiri adalah suci, Allah itu kudus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam tahun matinya Raja Uzia, Yesaya sudah berkarya untuk dapat mengerjakan kehendak Allah dalam kehidupannya, dalam arti menyatakan kemuliaan, keagungan, serta kekudusan Allah.
Dalam pembacaan kita saat ini kita mendapati kata serafim. Artinya kemurnian bagi setiap orang yang mau melayani Tuhan di sekitar tahtanya, yang mencerminkan kemuliaan Allah sehingga kelihatan seperti terbakar. Kekudusan Allah menurut yang mau melayani Tuhan, melayani Dia, harusnya memelihara kekudusan itu, yang menunjukkan wataknya terpisah dari dosa, menentang semua kejahatan yang ada yang terjadi dalam kehidupan. Asap melambangkan kehadiran Allah dan kemuliaan Allah yang telah dinyatakan. Lalu pertanyaannya dalam kehidupan kita saudara-saudara, bagaimana dengan keberadaan kehidupan kita di dunia ini? Apakah kita sungguh-sungguh menjaga kekudusan kita untuk terus menyatakan kemuliaan Allah dalam perjalanan kehidupan kita setiap hari? Karena Allah itu kudus, maka kita dikuduskan olehnya untuk menyatakan kemuliaan Allah yang telah dianugerahkan kepada kita semua. Poin yang kedua, adanya kesadaran tentang ketidaksempurnaan dan kenajisan karena dosa. Ayat 5-6. Yesaya mengatakan, celakalah aku, mataku telah melihat sang raja. Yesaya mengira bahwa ia akan mati karena manusia tidak dibenarkan untuk memandang wajah Allah karena dosa-dosa yang dilakukan. Kesadaran akan ketidaksempurnaan untuk sama seperti Allah tentunya menyadarkan setiap orang bahwa semua yang telah diperolehnya dalam kehidupan semata-mata hanya karena anugerah daripada Tuhan, bukan karena kehebatan manusia, bukan karena apa yang kita miliki di dunia ini. Karena ya Tuhan perlu dilibatkan untuk memperoleh kemampuan mengerjakan kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Kalau Tuhan yang mengutus, maka tidak ada seorang pun yang bisa menghalangi. Begitupun sebaliknya saudara-saudara. Jikalau bukan Tuhan yang mengutus, maka tidak seorang pun yang bisa memintanya. Sebagaimana yang dialami Paulus dalam pembacaan kita tadi. Yang sebelumnya dia adalah seorang penganiaya pengikut Kristus. Namun Tuhan mengutusnya menjadi rasul yang justru menaburkan firman Tuhan, memberitakan firman Tuhan di mana-mana di berbagai macam tempat. Hal ini menjadi bukti bagi kita semua bahwa Tuhan bisa saja mengutus siapapun yang Ia kehendaki untuk mengerjakan kehendaknya tanpa harus melihat latar belakang dari setiap orang. Walaupun kadangkala dalam kehidupan kita merasa tidak layak, sehingga kadangkala muncul penolakan-penolakan. Kenapa harus saya? Banyak sekali dosaku, tidak sesuai yang kulakukan, kasih yang lain. Jika demikian saudara-saudara, siapakah yang tidak berdosa? Bukankah kita semua pernah menjadi hamba dosa? Tetapi karena kasih Tuhan kita dilepaskan. Kita mesti menyadari dengan sungguh bahwa Tuhan mengutus kita. Berarti bahwa kita harus mengalami perubahan dalam kehidupan kita. Harus berani keluar dari zona nyaman. Paulus pun meyakini dengan sungguh bahwa betapa ia sungguh berdosa di hadapan Tuhan sebelum ia mengenal Kristus. Namun hanya karena kasih karunia dari Allah, ia dilayakan untuk menerima anugerah keselamatan, dan ia menjadi rasul yang bekerja keras untuk memberitakan firman Tuhan. Inilah yang perlu kita sadari dalam kehidupan kita, bahwa dalam keterbatasan yang kita miliki, Tuhan mau mengutus kita untuk melakukan kehendak-Nya dalam dunia ini. Poin yang ketiga, saudara-saudara, Tuhan yang menguduskan dan mengutus. Pada ayat 7 dan ayat yang ke-8. Tindakan Allah yang menyentuh bibir Yesaya adalah merupakan tindakan penyucian dan pengudusan dari Allah sendiri akan dosa dan kesalahan. Kesadaran
akan diri dan keberadaan Allah dalam kehidupan kita, akan memampukan kita sebagai umat Tuhan mendengarkan suara bahwa siapa yang akan diutus Tuhan dan siapa yang mau untuk mengerjakan perintah Tuhan. Dan respon Yesaya dalam pengutusan yang diperhadapkan kepadanya, saudara-saudara, ia menjawab, inilah aku, utuslah aku. Karena Tuhan telah mempersiapkan dirinya untuk menjadi seorang nabi yang diutus bekerja melakukan kehendak Tuhan. Tindakan Tuhan menyentuh bibir Yesaya juga adalah tanda bahwa Tuhanlah yang memampukan Yesaya untuk menyadari akan panggilan Tuhan. Dan Tuhan pula yang memampukan Yesaya untuk bernubuat, menyampaikan berita penghukuman dan berita sukacita tentang tindakan kasih Allah bagi kehidupan umatnya. Bagaimana dengan keberadaan kehidupan kita? Jika kita diperhadapkan pada pertanyaan bahwa apakah kita mau diutus untuk mengerjakan kehendak Tuhan? Apakah kita mau merespon sebagaimana yang diucapkan oleh Yesaya? Inilah aku, utuslah aku, untuk mengerjakan kehendak Tuhan. Ataukah kita justru menolak karena berbagai macam pertimbangan? Kita menimbang-nimbang untung rugi yang kita pikirkan. Saudara-saudara, ini hal yang merupakan sesuatu yang paling berat. Kadangkala banyak sekali kita jumpai terjadinya penolakan dari hamba-hamba Tuhan yang dipanggil untuk mengerjakan kehendak Tuhan, apalagi jika diutus ke tempat-tempat yang begitu sulit, ke tempat-tempat yang susah untuk dijangkau. Pertanyaannya bagi kita, saudara-saudara, bagaimana dengan keberadaan kehidupan kita? Apakah kita mau sama seperti Yesaya yang mau diutus oleh Tuhan? Maukah kita diutus ke tempat-tempat yang susah untuk dijangkau, ke tempat-tempat yang sederhana? Atau di keluarga kumua, tak aku biasa mau aku di kota, tak aku biasa tua di lu kampung, tak aku biasa male lumingka tumeka, male ko paalak, male ko uma, apalagi ke di kuah, tak jaringan dia, tempat yang susah untuk dijangkau jaringan. Iya, saat ini saya melihat banyak sekali teman-teman pemuda. Bagaimana teman-teman respon teman-teman jika diperhadapkan pada situasi seperti ini? Maukah teman-teman memberikan diri untuk diutus oleh Tuhan? Walaupun tempat di mana kita akan pergi, tempat yang begitu susah. Bagaimana teman-teman menjawab? Lamiku dukar kakumua, inilah aku Tuhan, utuslah aku. Ataukah jangan mi dulu, kapan-kapan pi, belum pi gak siap. Tidak bisa kan anti komunikasi sama pacarku. Para mereka anti pacarku, nah putuskan gak anti. Iya. Mana yang teman-teman pilih? Tidak mendapat tempat di hati pasangan atau tidak mendapat tempat di hati Tuhan? Maksud setelah dijawab dilema. Namun perlu kita menyadari bahwa kalau Tuhan sudah menguduskan kita, saudara-saudara, jagalah kekudusan itu untuk mengerjakan kehendak Tuhan, mau menerima pengudusan dari Tuhan, dan jangan pernah menolak untuk mengerjakan kehendak Tuhan dalam keberadaan kehidupan kita setiap hari. Firman Tuhan pada saat ini mengingatkan kita untuk meninggalkan kebiasaan-kebiasaan kita yang penuh dengan dosa, ambisi-ambisi kita yang membuat kita memaksakan kehendak diri sendiri, keinginan-keinginan yang tidak berdasarkan pada firman Tuhan. Dan kita diajak untuk bersama-sama mengerjakan misi Allah, melakukan kehendak Tuhan, menjadi penjala manusia sebagaimana yang dialami oleh Petrus dan kawan-kawannya. Ketika mereka berjumpa dengan Yesus, diawali dari mujizat yang dilakukan oleh Yesus pada saat itu. Bagi mereka sebagai nelayan, bahwa sudah semalaman mereka berjuang mendapatkan ikan, namun toh mereka tidak mendapatkan sesuai dengan harapan mereka. Tetapi kehadiran Yesus membuat mereka menyaksikan sebuah peristiwa yang begitu luar biasa. Dan juga hal itu terjadi didasari oleh keinginan mereka untuk mengikuti, mengerjakan kehendak Tuhan.
Dalam hal ini saudara-saudara menunjukkan bagi kita semua bahwa di balik keinginan yang didasari dengan kesungguhan hati untuk melakukan kehendak Tuhan, sesulit apapun situasi yang kita alami, jika sepenuhnya kita berserah kepada Tuhan, tentu semuanya akan baik-baik saja. Tidak ada yang mampu membatasi kemahakuasaan Allah dalam kehidupan kita untuk melakukan rancangannya. Firman Tuhan kepada kita semua melalui Yeremia 29 ayat 11, bahwa rancangan yang ada pada Tuhan mengenai kita semua sebagai umatnya adalah rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan, untuk mendatangkan hari-hari yang penuh dengan harapan dalam kehidupan kita. Itulah sebabnya saudara-saudara kita diajak untuk senantiasa melakukan kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Dalam segala keadaan yang kita alami, jangan sekali-kali mengandalkan ambisi kita, jangan sekali-kali mengandalkan keinginan diri kita sendiri, tetapi andalkanlah firman Tuhan, andalkanlah kehendak Tuhan. Menjadi pelaku firman yang kita sampaikan, yang kita dengarkan setiap harinya. Sebab kadangkala kita hanya mau mengerjakan apa yang menurut hati kita benar tanpa mengindahkan kehendak Tuhan. Kita hanya berpatokan pada prinsip hidup kita yang sesungguhnya bertolak belakang dari apa yang Tuhan kehendaki. Orang tua aku, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, karena itu ada hal-hal yang perlu untuk kita lakukan sebagai umat yang telah menerima pengudusan dari Tuhan. Mari kita menjaga kemurnian hati kita untuk mengerjakan kehendak Tuhan dalam segala situasi kehidupan kita. Kita menyadari bahkan kita bertobat saat kita jatuh dalam dosa, sebab keselamatan hanya oleh anugerah daripada Tuhan. Mari kita tanggalkan dosa kita dan memberi kehidupan kita, diri kita untuk dikuduskan oleh Tuhan. Tuhan mengutus kita untuk mengerjakan kehendak-Nya. Dan selama Ia masih berkenan mengutus kita, dari hati kita bersama-sama kita katakan, aku siap diutus, utuslah aku. Saudara-saudara, saya mengajak kita semua untuk menyatakan pengakuan iman kita di hadapan Tuhan saat ini, bahwa inilah aku, utuslah aku. Mari bersama-sama kita ucapkan, inilah aku, utuslah aku. Kiranya Tuhan menolong kita untuk mengerjakan kehendak-Nya. Amin, firman Tuhan. Mari sejenak kita tundukkan kepala kita. Kembali kita menghayati firman Tuhan yang telah kita dengarkan. Mari kita berdoa. Di tengah-tengah keberadaan kehidupan kami pada saat ini ya Tuhan, di hari yang Tuhan kuduskan di rumah-Mu yang kudus, kami datang mempersembahkan seluruh kehidupan kami sebagai persembahan yang hidup dan kiranya berkenan di hadapan Tuhan. Kami mensyukuri segala peristiwa yang boleh kami alami dalam perjalanan kehidupan kami sampai pada saat ini. Kami meyakini dengan sungguh bahwa karena kasih Tuhanlah kami boleh menikmati kehidupan, berkat dan sukacita dalam kehidupan kami semua. Terpuji kekal nama-Mu Tuhan untuk firman-Mu yang telah kami dengarkan. Ajar kami untuk senantiasa mengerjakan kehendak Tuhan, menjadi hamba-hamba Tuhan yang siap untuk diutus, jadi penjala manusia, memberitakan Injil, firman Tuhan di tengah-tengah keberadaan kehidupan kami, dalam segala situasi keberadaan kehidupan ini. Bapa yang bertahta dalam kerajaan sorga, ke dalam tangan-Mu Tuhan kami serahkan seluruh kehidupan kami. Bahkan umat-Mu Tuhan yang boleh hadir pada saat ini, pun yang juga beribadah di rumah masing-masing dan di berbagai macam tempat. Engkau mengetahui segala keberadaan kehidupan kami ya Tuhan. Diberkatilah kami dalam kehidupan keluarga kami masing-masing.
Diberkatilah kami dalam tugas pekerjaan kami pun dalam pelayanan yang Tuhan percayakan. Berkati anak cucu yang Tuhan hadirkan di tengah-tengah umat-Mu. Biarlah dengan penuh sukacita senantiasa merasakan berkat dan kasih Tuhan. Umat-Mu pada saat ini dalam pendidikan mereka Tuhan berkati, dalam tugas pekerjaan kiranya semuanya boleh berkenan di hadapan Tuhan. Pergumulan-pergumulan dalam kehidupan kami ya Tuhan, Engkau yang mengetahui situasi kehidupan kami semua. Kami mohon Engkau berkati kami, menguatkan kami menjalani setiap persoalan kehidupan kami. Mungkin ada di antara umat-Mu pada saat ini yang bergumul karena mencari pekerjaan. Kepadamu Tuhan kami serahkan kehidupan mereka, segala usaha mereka. Biarlah Tuhan yang akan perhadapkan mereka dengan pekerjaan yang telah Tuhan sediakan. Mungkin ada di antara saudara-saudara kekasih kami yang bergumul mencari pasangan hidup. Tuhan juga yang akan senantiasa memberikan yang terbaik, yang sepadan dengan mereka. Biarlah nama Tuhan senantiasa dipuji dan dimuliakan. Bergumul kehilangan orang-orang yang dikasihi, namun kami sungguh percaya bahwa Engkau senantiasa menghibur, menguatkan. Engkau yang senantiasa memelihara kehidupan mereka. Secara khusus bagi seluruh keluarga dari almarhumah Ibu Maki atau Nenek Vita yang telah Tuhan panggil di tengah-tengah kehidupan keluarga dan jemaat bahkan masyarakat. Namun kami sungguh mengimani dengan sungguh bahwa Tuhan sungguh mengasihi mereka. Tuhan yang senantiasa menguatkan, memberikan pengharapan di tengah-tengah duka cita ini. Saudara-saudara kekasih kami yang saat ini bergumul karena sakit penyakit, dalam warta jemaat ada 26 orang. Juga bersama dengan orang tua kekasih kami, Ibu Stin Sambo atau Nenek Pedi di rumah, Ibu Marta Lobo, Nenek Pedi di Tagari, Nenek Ebi, Ibu mertua dari Pendeta Tabita Manggawa di Rumah Sakit Elim, dan juga anakda Olga di Jakarta. Engkau mengetahui keberadaan mereka, pergumulan mereka ya Tuhan karena sakit penyakit. Namun kami sungguh percaya bahwa Engkau senantiasa memakai para medis bahkan semua keluarga yang terlibat di dalamnya untuk menyatakan kasih-Mu bagi saudara-saudara kekasih kami ini, sehingga mereka boleh kembali pulih, sehat, kuat menjalani kehidupan ini. Bapa di surga, kami mensyukuri segala kebaikan Tuhan yang terjadi dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu yang senantiasa Engkau nyatakan bagi kami sekalian. Bersama dengan saudara-saudara kekasih kami yang mengalami pertambahan usia pada hari ini bahkan 1 minggu ke depan, dalam warta jemaat ada 28 orang. Terpujilah Engkau ya Tuhan untuk sukacita yang boleh dialami saudara-saudara kami ini. Engkau yang akan menyempurnakan sukacita mereka, bahwa dalam pertambahan usia yang mereka alami, hikmat daripada Tuhan juga semakin bertambah. Orang tua kekasih kami selaku lansia di jemaat Tuhan, Engkau senantiasa menolong, mengasihi mereka, menguatkan iman pengharapan mereka di hadapan Tuhan. Mampukan mereka untuk terus menjadi saluran berkat bagi setiap orang yang dijumpai, menikmati berkat Tuhan melalui anak cucu yang Tuhan karuniakan. Kami berdoa ya Tuhan untuk pelayanan di jemaat Tuhan, di jemaat Rantepao. Semua yang telah dijadwalkan ke depan Tuhan berkati, bahkan semua yang terlibat di dalamnya Tuhan senantiasa beri kekuatan, kesehatan. Pelayanan untuk rencana pemberkatan nikah kedua saudara kekasih kami, Saudari Friska Martin dengan Chan Karcun. Ya Tuhan, Engkau yang senantiasa memberkati segala persiapan yang mereka alami, yang mereka jalani, segala yang mereka butuhkan Engkau cukupkan, bahkan semua rumpun keluarga yang terlibat dalamnya, Kau beri kekuatan, kesehatan yang cukup. Berkati kami semua ya Tuhan, yang boleh mengambil bahagian dalam pelayanan pada malam hari ini, bersama majelis dari kelompok pelayanan 5, saudara-saudara kekasih kami, sebagai kantoria, tim akustik, operator LCD, tim COVID, bahkan semuanya yang boleh terlibat. Tuhan, kiranya pelayanan kami boleh berkenan di hadapan Tuhan, juga tim multimedia yang Tuhan senantiasa pakai di tengah-tengah jemaat Tuhan di tempat ini. Terpujilah Engkau ya Bapa di sorga.
Keberadaan kehidupan kami pada malam hari ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Engkau yang berotoritas dalam kehidupan kami. Mohon ampun untuk segala dosa dan kesalahan kami Tuhan. Namun kami percaya bahwa kehendak Tuhan yang terus terjadi di tengah-tengah kehidupan kami semua. Ini doa kami, ini ungkapan syukur kami. Di dalam Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami doa yang sempurna. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dengarkanlah petunjuk hidup baru dari Tuhan kita untuk senantiasa menjalani kehidupan ini. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, "Siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku?" Maka sahutku, "Ini aku, utuslah aku." Pelengkap Kidung Jemaat 177 ayat 1. Kita nyanyikan bersama. Saudara-saudara, pergilah, kerjakanlah kehendak Tuhan dalam perjalanan kehidupanmu, dan percayalah bahwa Tuhan senantiasa bersamamu dalam segala situasi yang kamu jalani saat ini dan seterusnya. Arahkan hati kita kepada Tuhan dan kita terima berkat-Nya. Kiranya Allah mengasihani kita dan memberkati kita. Kiranya Ia menyinari kita dengan wajah-Nya. Amin. Sebagai nyanyian syukur, kita nyanyikan kidung pujian, "Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan." Bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Dalamlah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Bahkan tanah bergelombang, ribuan tanah
syukur kepada Tuhan. Demikian rangkaian ibadah kita pada saat ini. Tuhan memberkati dan selamat malam.